Yang dibaca publik dari pertemuan Pak Prabowo dengan 8 konglomerat di awal dan para konglomerat kemudian di hari berikutnya, seolah-olah mereka itu diistimewakan. Dan kalau kita lihat pada pertemuan pertama, itu posisi Pak Aguan itu paling dekat dengan posisi Pak Prabowo. Padahal sampai sekarang belum tuntas persoalan pagar laut. Pak Prabowo itu memang murid yang baik dari seorang Jokowi. Kalau Pak Prabowo bilang kan, Pak Jokowi itu kan guru politiknya. Dia murid yang baik karena dia mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2016 ketika dia memanggil Aguan untuk urusan teks amnesti, padahal saat itu Pak Aguan itu lagi tersangkut masalah kasus korupsi reklamasi. Kalau dilihat dari potensi ekonomi, ya sebetulnya mereka luar biasa potensial. Tetapi yang sangat disayangkan itu adalah kebijakan yang dijalankan oleh rezim demi rezim itu selalu gagal menciptakan sebuah sistem yang membuat semua warga negara itu harus tunduk dan takluk terhadap aturan-aturan yang ada di negeri ini. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordan, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Ya Mas, siap. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Tetap semangat ya? Tetap semangat, tetap puasa, tetap semangat. Kemarin nggak memantau ini pertemuan para konglomerat dengan Pak Prabowo. Nggak ikut diundang. Gitu. Nggak diundang ya. Jauh lah kalau gitu. Saya sengaja memang nggak nanya diundang apa enggak. Mas Abdul Qahar, gitu, kita perkenalkan dulu lah. Ya. Diundang. Asetnya belum nyampe. Asetnya belum nyampe. Masih UMKM ya. Iya. Belum kelas paus. Iya, kalau yang diundang kan mereka-mereka yang asetnya itu sudah ya puluhan triliun lah. Yang mereka sudah kekayaannya sudah puluhan triliun. Minimal 2 digit lah, 2 digit triliun rupiah. Tapi waktu peluncuran Danantara itu kan diundang kan? Oh ya, diundang. Sebagai media. Media yang diundang. Ya. Awalnya yang hari Kamis itu kan agak diam-diam itu. Karena dipublish juga. Yang publish kan Sekretariat Negara. Sekretariat Negara. Artinya kan elemen negara juga. Iya, betul. Artinya dipublish, setelah itu besoknya betul-betul dipublish. Kalau yang besoknya itu betul-betul terbuka. Ya. Dari 8 ditambah menjadi beberapa pengusaha lokal ya, kan. Ada Hilmi Panigoro dari Medco, Khairul Tanjung. Ya. Terus kemudian ada Anindya Bakri, Haji Isam. Ya. Sebelumnya kan ada James Triadi, Sugianto Kusuma atau Aguan, kemudian ada Antoni Salim, dan yang lain-lain ya, orang-orang yang super kaya itulah. Iya, ini ngomongin orang kaya. Oh, iya, meskipun kita masih ngos-ngosan. Siapa tahu ketularan. Itu dia. Kita omongin lah, karena ini dampaknya kan besar. Saya pikir besar kan, karena kalau tidak nggak sampai diundang 2 kali kan. Kayaknya ada yang urgent ini kelihatannya. Betul, bahwa ada beberapa rangkaian nih yang mendahului mengapa kemudian pertemuan ini akhirnya kesampaian gitu kan. Ada sejumlah sinyal-sinyal, clue-clue yang sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh lingkaran dekatnya Presiden bahwa tolong sampaikan kepada para pengusaha agar mereka tertib aturan, agar mereka tidak melakukan usaha dengan cara yang melanggar. Nah, siapa pengusaha itu kan waktu itu kan belum tahu, belum kelihatan. Nah, lazim atau bukan lazim, sangat muncul rumor di luaran bahwa pemerintahan Prabowo ini tidak akan lagi dalam tanda kutip katanya menganak emaskan pengusaha-pengusaha yang sebelumnya pernah mendapatkan semacam kayak karpet merah gitu ya. Sekarang mereka justru mendapatkan peringatan. Ada tendensi-tendensi yang menunjukkan justru hanya 1-2 pengusaha yang dekat ya dengan kekuasaan, atau bahkan mungkin kalau kita lihat komposisi yang hadir waktu peresmian Danantara, maka beberapa pengusaha yang ada kan tidak terlalu banyak
beberapa di antaranya malah tidak diundang ketika peresmian Danantara kan. Yang diundang kan waktu itu ada Pak Khairul Tanjung, kemudian Pak Abu Rizal Bakri, Anindya Bakri, Boy Thohir, itu diundang, ada di situ. Tapi yang tidak ada para Taipan nama-nama para Taipan itu nggak ada sama sekali. Maka boleh jadi dalam benaknya Taipan muncul berbagai pernyataan tuh, jangan-jangan benar ini apa yang disampaikan atau apa yang pernah dirumorkan bahwa Prabowo agak menjauh dari para Taipan. Bahwa Presiden Prabowo sekarang sedang menjaga jarak, katakanlah begitu ya, dengan para Taipan dan lebih memilih kepada pengusaha tertentu. Tetapi kemudian fakta yang menunjukkan sebaliknya, maka diajaklah mereka bertemu kan. Ketika mereka diajak bertemu, nah barangkali semuanya sudah menjadi clear, menjadi jelas bahwa Prabowo tidak menyingkirkan atau tidak menjauh dari para Taipan, tapi yang terjadi justru mereka dirangkul kan. Mereka dirangkul, dijadikan satu dengan para pengusaha yang sudah hadir pada saat peresmian Danantara, dan mereka diberikan brief lah ya, semacam kayak brief atau sharing ya, tentang apa itu Danantara dan mengapa Presiden Prabowo mendirikan Danantara. Termasuk di dalamnya adalah mendatangkan investor dari Amerika Serikat. Raymond Dalio. Raymond Dalio yang dikenal sebagai seorang investor yang mendirikan hedging ya, lindung nilai terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 70-an, 74 atau 75. 74 ya, 74. Nah, dari situ semakin menunjukkan bahwa Presiden Prabowo hendak menepis ya, tudingan berbagai kalangan bahwa Danantara ini hanya eksklusif untuk kalangan tertentu atau hanya melibatkan orang-orang tertentu, dan akhirnya bantahan itu diwujudkan dalam bentuk ya mengundang Antoni Salim, Aguan, kemudian Prayogo Pangestu, Datuk Sri Tahir, Datuk Sri Tahir, kemudian ada Tommy Winata, Franky Wijaya. Pokoknya ada James Riyadi. James Riyadi ada 8 ya, 8 yang kemudian besoknya ditambah lagi gitu ya. Yang kalau dihitung-hitung asetnya itu sekitar 1.300-an mereka ini yang diundang-undang ini. Mereka memiliki kekayaan 1.300 triliun, sekitar 1.300 triliun. Itu artinya lebih dari sepertiga APBN kan. APBN kita kan 3.600-an triliun. Itu artinya juga sekitar ya 5% dari PDB kita. Itu kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkumpul atau yang dikumpulkan oleh Presiden Prabowo. Tapi selain Danantara kan juga memang dibahas soal makan bergizi gratis kan. Ya. Dan kondisi pertekstilan yang runtuh lah. Ya kan, terutama dengan di PHK-nya 10.000 lebih karyawan Street Tech gitu. Ya. Tapi ada juga yang mengkritisi bahwa pertemuan tersebut seolah-olah menjadi bumper karena ada 2 orang konglomerat lah yang diduga ya kan bermasalah terkait dengan satu pagar laut. Ada Sugianto Kusuma, ada Aguan. Kemudian kemarin yang terkait dengan korupsi Pertamina kan. Ada juga kasus Rempang kan. Ada juga kasus Rempang gitu. Nah, bacaannya Mas Jaka seperti apa ini? Ya, justru itu yang mau saya bilang. Jadi saya agak menyayangkan juga dengan langkah Pak Prabowo memanggil beberapa nama yang Mas Har sebutkan tadi. Kalau ingin konsolidasi, kalau ingin menekankan posisi pemerintah terhadap para pengusaha, itu bagus. Tetapi sebenarnya kan, apakah harus mengundang konglomerat yang masih bermasalah? Diduga yang bermasalah sebenarnya, karena kan masih masalah terbukti atau enggak ya kan nanti urusan belakang. Tapi kan menghadapi dalam suatu masalah, apakah ini bukan sebuah pesan yang buruk bagi upaya pemberantasan korupsi atau penegakan hukum? Dan kalau untuk masalah ini kok saya melihatnya Pak Prabowo itu memang murid yang baik dari seorang Jokowi. Kalau Pak Prabowo bilang kan
Pak Jokowi itu kan Guru guru politiknya, dia murid yang baik karena dia mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2016 ketika dia memanggil Aguan untuk urusan tax amnesty, padahal saat itu Pak Aguan itu lagi tersangkut masalah kasus korupsi reklamasi. Ya, dia sudah diperiksa oleh KPK dan sudah dicekal, tetapi beberapa hari kemudian setelah dipanggil ke istana, setelah diberikan karpet merah, ya cekal itu tidak diperpanjang. Waktu itu kan para aktivis korupsi kan betul-betul mengkritisi habis-habisan. Semestinya seorang presiden yang panglima tertinggi dalam upaya memberantas korupsi, setiap langkahnya tidak boleh mengendorkan upaya semangat untuk memerangi korupsi. Seperti sekarang, kasus pagar laut yang oleh sebagian kalangan masih sangat disayangkan karena hanya menyentuh orang-orang kecil, sementara itu kasusnya luar biasa besar, yang merugikan negara cukup besar, yang disebut-sebut menginjak-injak kedaulatan negara, tetapi orang yang namanya disebut-sebut dalam kasus itu kok malah dipanggil ke istana. Ya menurut saya ini sebuah pesan yang buruk. Bagus-bagus saja seorang presiden itu mengumpulkan konglomerat yang mereka memang menguasai ekonomi, tetapi semestinya akan lebih bagus kalau dia memberikan pelajaran kepada para konglomerat itu tidak main-main. Kalau dia bermasalah, tersangka sebuah masalah, menurut saya tidak usah dipanggil. Tidak usah diundang. Ini diundang, bukan dipanggil. Kalau dipanggil itu kan konotasinya ada masalah baru dipanggil. Karena ini diundang itu kan sebuah kehormatan. Jadi menurut saya ini pesan yang kurang bagus lah yang dilakukan oleh Pak Prabowo, dan menurut saya juga banyak yang mengkritisi ini kan. Akan lebih elok ya yang lain dipanggil, kalau yang tidak sedang bermasalah diundang, dimintai pendapat, dikasih tahu bahwa program pemerintah itu ini harap didukung, tidak ada anak emas, anak loyang lagi umpamanya gitu. Tetapi kalau orang bermasalah juga dipanggil, ya menurut saya menurut saya blunder sih menurut saya. Persepsi kritis seperti yang disampaikan oleh Mas Jaka ini kan tidak bisa dihindari kan, Mas Gar. Karena itu fakta kan. Fakta bahwa ada tiga orang konglomerat yang diundang oleh Pak Prabowo itu masih menyisakan masalah lah. Pasti Presiden memiliki rencana yang cukup besar kan terkait dengan gejolak kondisi ekonomi saat ini kan. Ya, sebetulnya kalau dilihat, kalau tadi Mas Jaka kan katanya dia murid yang baik dari Pak Jokowi. Kalau saya justru melihat ini bukan hanya Pak Jokowi, ini meniru pola yang dilakukan oleh Pak Harto. Sebetulnya juga meniru apa yang pernah dilakukan oleh Bung Karno. Bung Karno juga pernah mengundang para konglomerat di istana, bercerita, memaparkan tentang bagaimana pembangunan Indonesia ke depan dan apa peran yang harus dimainkan oleh mereka. Lalu dilanjutkan oleh Pak Harto di Tapos dengan mengundang sekitar 40-an kalau nggak salah, atau berapa belas atau sampai 40, saya lupa. Lim Siuliong, CS Eka Cipta dan seterusnya. Johan Sutanto. Pokoknya para seniornya kemarin itu, orang tuanya itu kan diundang di Tapos kan. Dan apa hasil dari undangan Pak Harto ke para konglomerat ke Tapos? Itu meminta agar mereka menyisihkan 5% itu untuk para usaha kira-kira usaha kecil semacam itu. Dulu kan belum disebut UMKM, pokoknya usaha kecil untuk koperasi seperti itu. Bahkan kemudian setelah itu ada dugaan beberapa lingkaran dekat Pak Harto, termasuk anak-anaknya, putra-putrinya Pak Harto, menitipkan saham, meminta saham lah kira-kira begitu kepada para konglomerat itu, sehingga sampai ada istilah di era Orde Baru waktu itu di pemberitaan itu, Pak Harto dianggap dalam tanda kutip memeras para pengusaha untuk menyisihkan sahamnya, karena bagi mereka ini sesuatu yang terlalu memberatkan. Ya,
kira-kira gini yang disampaikan Pak Harto, saya atau negara atau pemerintah atau kekuasaan sudah memberikan kalian banyak sekali fasilitas. Sekarang saatnya kalian untuk mengembalikan atau apa? Bukan mengembalikan, membayarlah sebagian dari fasilitas yang kami berikan itu ya untuk didistribusikan kepada koperasi-koperasi. Hanya memang bahasanya disebut pada koperasi, tetapi yang membonceng ini ternyata juga banyak. Kemudian kepentingan-kepentingan di sekitar, di sekeliling keluarga waktu itu orang menyebutnya sebagai keluarga cendana. Itu sangat besar. Jadi pola seperti ini sebetulnya juga bukan pola yang baru kemarin dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi sebetulnya sudah pernah dilakukan oleh Pak Harto sebelumnya, bahkan Bung Karno meskipun tidak sebanyak zamannya Pak Harto dan sekarang, karena pada zamannya Bung Karno kan baru mungkin 1, 2, 3 orang konglomerat yang bisa disebut sebagai konglomerat. Nah, konteks terkait dengan apakah para konglomerat ini kemudian bermasalah atau tidak, sebenarnya setiap kekuasaan juga akhirnya juga tidak memandang bulu dalam tanda kutip. Karena pada era Pak Harto kan juga konglomerat-konglomerat yang dianggap atau diduga bermasalah merapat juga ke istana. Nah, bagi mereka ini kesempatan untuk ya setidak-tidaknya bernegosiasi. Nah, ini yang sebetulnya yang melahirkan persepsi buruk di kalangan banyak orang gitu di publik, bahwa ya ternyata kekuasaan atau pemerintah itu mestinya memberlakukan mereka itu, para konglomerat itu, para pengusaha kakap itu, pengusaha besar itu, dengan sistem yang benar. Apa sistem yang benar itu ya? Mereka wajib membayar pajak, mereka wajib menaati berbagai macam undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya selama mereka menjalankan usahanya di Indonesia. Kalau mereka mendapatkan insentif, oke. Apa? Dasar insentifnya apa? Harus dibuat dengan sistem. Jangan sampai negara kemudian didikte. Negara didikte oleh mereka yang memiliki uang. Ini kan yang berbahaya kan begitu. Kalau sampai negara ini didikte, kemauannya didikte oleh mereka-mereka yang punya uang. Dulu apa yang terjadi di era Orde Baru itu kan menimbulkan kecemburuan yang luar biasa. Kesemburuan karena apa? Kesenjangannya juga sudah luar biasa. Aset kekayaan kita yang luar biasa ini ternyata hanya berkumpul di segelintir orang. Nggak sampai 10 orang, nggak sampai 10%. Nggak sampai 10% penduduk itu menguasai hampir 70% aset di Indonesia, aset negara. Nah, kesenjangan itu kan tercermin dalam rasio Gini kan. Ketika rasio Gini kita masih sangat tinggi, masih ya sedang lah ya, masih sedang, maka pada titik itu sebetulnya mengundang para konglomerat ya akan dipersepsi macam-macam. Akan dipersepsi negatif. Apakah dia ini, para konglomerat ini punya masalah atau tidak punya masalah? Maka ya tetap akan dipersepsi negatif. Karena faktor utamanya bukan di situ. Faktor utamanya itu adalah keengganan ya, dalam tanda kutip. Keengganan negara untuk betul-betul membuat segala sesuatunya itu menjadi sistemik gitu loh. Menjadi sistem. Jadi orang itu mestinya berusaha itu ya juga didasarkan atas sistem. Nah, kita lihat nanti perjalanan berikutnya. Apakah setelah mereka ini diundang, kontribusi mereka terhadap yang tadi itu ekonomi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja ya, untuk kan mengcover PHK itu jalan atau tidak. Karena mengingat kembali, merefer kembali ke kasus Tapos, yang waktu itu Pak Harto minta 2,5% sampai 5%, itu ditawar. Dan akhirnya pelaksanaannya hampir dikatakan nihil, nggak ada. Nggak ada yang terrealisasi. Nah, hal-hal semacam ini, itu mesti harus dilihat. Ya, artinya jejak sejarah seperti yang tadi Mas Kohar sampaikan itu kan seharusnya menjadi pelajaran kan. Ya. Gitu. Tapi saya teringat apa yang disampaikan Mas Jaka tadi yang bilang bahwa
Pak Prabowo adalah murid yang baik dari Pak Jokowi. Iya. Pada saat Pak Prabowo mengumpulkan para konglomerat di istana, ya, baik yang pertama maupun kedua, itu saat yang bersamaan, yang kurang lebih bersamaan lah ya, itu Pak Hasyim, adiknya Pak Prabowo itu menemui Pak Jokowi di Solo, kan, dan katanya beliau mendapatkan banyak nasihat dari Pak Jokowi, termasuk juga Pak Prabowo menyampaikan pesan kepada Pak Jokowi kalau beliau ingin segera bertemu, kan. Siapa tahu bisa dikasih nasihat. Nah, siapa tahu bisa dikasih nasihat. Sebenarnya ada hubungannya nggak antara pertemuan Pak Prabowo dengan para konglomerat itu dengan pertemuan Pak Hasyim dengan Pak Jokowi di Solo? Iya, kalau soal hubungan kita tidak bisa memastikan ya. Yang pasti, tapi menurut saya pasti bahwa di depan panggung, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa antara depan panggung sama panggung belakang itu berbeda soal hubungannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tapi saya melihat kok sampai saat ini ya Pak Prabowo itu betul-betul masih bestie lah dengan Pak Jokowi, kan. Ya, sekali lagi tadi murid yang baik itu menurut saya bukan yang saya maksudkan itu bukan hanya sekedar mengumpulkan para konglomerat, tetapi kenapa konglomerat yang sedang bermasalah juga dikumpulkan. Kalau dulu Pak Harto itu dia mengumpulkan konglomerat, tapi dia tidak sedang tersangkut kasus yang sedang diselidiki oleh penegak hukum lah. Meskipun kita juga tahu lah para konglomerat itu pasti punya masalah, tetapi kini enggak. Ini sedang diselidiki oleh penegak hukum, sedang diusut, proses hukum sedang berjalan, tetapi oleh kepala negara, oleh presiden, justru diundang ke istana. Dan betul-betul sedang berjalan. Sedang berjalan. Dan ini menurut saya pasti akan diterjemahkan oleh penegak hukum dengan apa ya? Ya, mereka pasti akan lepas. Seperti yang dulu dilakukan oleh KPK. 2 atau 3 hari setelah dipanggil ke istana, cekal itu tidak lagi diperpanjang. Dan saya yakin dalam kasus Pagar Laut, dengan kasus Rempang, dalam kasus Pertamina, meskipun sebenarnya kalau dalam kasus Pertamina saya juga tidak terlalu setuju kalau Pak Boy Tahir itu langsung dicap sebagai ikut terlibat atau diduga terlibat, karena itu kan baru rumor. Baru isu-isu di luar, belum ada pemeriksaan, belum ada keterangan dari beberapa pihak atau para pihak yang tersangkut bahwa Pak Boy Tahir itu terlibat. Tetapi kalau adiknya Pak Boy Tahir sudah ketemu sama Jaksa Agung malam-malam. Ya, itu kan akhirnya menimbulkan persepsi yang tidak. Tetapi dalam kasus Pagar Laut itu kan sudah terang-benderang bahwa yang perusahaan yang ikut dalam Pagar Laut itu kan anak perusahaan milik Pak Aguan. Jadi sebenarnya Pak Prabowo kalau dia memberikan pesan kepada para konglomerat untuk tidak main-main, jangan diundang dulu dalam kasus ini. Kecuali kalau nanti itu masalahnya sudah selesai, Pak Aguan itu dinyatakan sudah ada ketetapan hukum dia tidak terlibat, baru diundang. Itu menurut saya, dan itu adalah tugas seorang presiden di sebuah negara yang tingkat korupsinya sudah gila-gilaan. Kalau Gus Dur dulu itu kan dalam candaannya kan bilang begini kan, kalau dalam waktu era Orde Lama itu korupsi kan di bawah meja. Orde Baru korupsi dilakukan di atas meja. Orde Reformasi mejanya pun dikorupsi. Yaitu Zainuddin Amzid. Betul, Gus Dur juga bilang gitu kan. Ya, kan dalam banyak kesempatan Gus Dur selalu bareng sama Zainuddin Amzid. Jadi saling tukar. Itu pesan yang tidak bagus menurut saya. Dan sekali lagi kalau kemudian kalau Pak Hasyim dipanggil kemarin ketemu Pak Jokowi itu kan versinya ada yang dia ingin ketemu, ada juga bilang katanya diundang oleh Pak Jokowi. Dan kalau itu benar, berarti Pak Jokowi ya ada kepentingan tertentu kenapa kalau menurut apa yang disampaikan Pak Hasyim, beliau diundang. Nah, makanya kan berarti kan ada kepentingan tertentu juga dari Pak Jokowi. Kalau dia sampai memanggil Pak Hasyim itu kan adanya Pak Prabowo yang menurut saya pengaruhnya di pemerintahan itu juga sangat besar. Dan itulah, dan yang juga menurut saya juga agak ini kok, dia katanya Pak Hasyim menyampaikan pesan dari Pak Prabowo, salam hormat, salam sehat, dan ingin segera ketemu untuk bisa diberi nasihat. Saya juga bingung, nasihat apa lagi yang diharapkan dari Pak Jokowi?
Ya, nasihat fungsi dia sebagai Dewan Penasehat Danantara. Ya, Iya kan? Bisa lebih dari itu juga. Ya, lebih dari itu aja, ya. Perspektif Iya, politik kalau juga. ditanya nasihat apa lagi, ya Iya. ada, karena jadi kalau ini dianggap sebagai lanjutan dari proses yang sudah belok sejak awal, ya struktur Danantara itu yang mestinya perlu dikritisi, dan akhirnya kan dikritisi oleh banyak kalangan. Di situ melibatkan dua mantan presiden, kemudian melibatkan sosok-sosok yang pernah terkait dengan mantan presiden. Ada sosok yang pernah terkait dengan Pak SBY, ada sosok yang pernah terkait dengan Pak Jokowi misalnya. Nah, dari situ akhirnya dilanjutkan bahwa persepsi negatif terhadap Danantara itu kan kemudian terkonfirmasi besoknya di bursa saham kan. IHSG itu langsung anjlok. Meskipun ya bukan tunggal, bukan variabel tunggal. Rontoknya saham itu karena Danantara enggak. Ada beberapa variabel lain yang dari eksternal. Tetapi yang bisa kita maintain kan yang di internal. Yang eksternal itu kan urusan eksternal kan. Itu semua akan mengalami kalau yang faktor eksternal itu karena Donald Trump, yang inward looking itu yang hanya lebih melihat ke dalam. Tetapi kalau yang di internal itu Danantara ini itu juga bisa menjadi menjadi sesuatu harapan yang kemudian berubah menjadi negatif ketika orang mempersepsi bahwa Danantara ini hanya dikuasai oleh sedikit orang, dikuasai oleh segelintir orang, dan dikhawatirkan itu akan menyerupai 1MDB di Malaysia. Meskipun tentu agak terlalu loncat kalau kita misalnya langsung menyamakan itu dengan 1MDB. Tetapi mimpi untuk menjadikan semacam Temaseknya Indonesia itu juga agak susah. Karena Temasek itu kan berdiri atas dasar prinsip-prinsip yang betul-betul dijaga. Nah, prinsipnya adalah yang pertama, dia menghilangkan ilusi besar. Ilusi besar yang hidup, yang tumbuh. Ini menurut Menteri Keuangan pertama Singapura, Goh Keng Swee, itu mengatakan dia membangun prinsip untuk membangun Temasek itu melalui prinsip begini. Ilusi terbesar di negara ketiga itu adalah kepercayaan bahwa aparat negara dan aparat, ya intinya aparat kekuasaan lah ya, kekuasaan dan pegawai negara dan politisi kekuasaan dan politisi itu akan mampu menjalankan prinsip-prinsip kewirausahaan. Jadi politisi dan kekuasaan, penguasa, politisi dan pemerintah, kalau dia diberi wewenang terlalu besar untuk mengelola hal-hal atau prinsip-prinsip yang bermuara kepada kewirausahaan, kalau dia diyakini sebagai keberhasilan, maka itu adalah ilusi. Jadi pasti gagal. Maka ketika Singapura membentuk Temasek, membangun Temasek, prinsip pertama yang dihindari dulu adalah jangan berikan itu kepada politisi dan kepada aparat pemerintah, aparat negara, atau pegawai negeri, kira-kira begitulah. Jadi dua hal ini dihindari ketika membangun Temasek. Maka yang kita saksikan hari ini, 51 tahun kemudian, dari sejak berdirinya Temasek yang menggunakan prinsip-prinsip tadi itu, profesional, dijaga betul itu, maka luar biasa. Temasek langsung bisa menguasai aset yang sangat besar. Untuk sebuah negara dengan jumlah penduduk yang nggak sampai 10 juta, dengan jumlah penduduk yang cuma 5-7 juta, maka ini juga sebuah prestasi yang luar biasa. Sorry, Mas Johan. Sebenarnya seberapa besar peran para konglomerat ini terhadap perekonomian pemerintahan Pak Prabowo? Terus bagaimana yang dirisaukan oleh publik adalah begini, yaitu tadi mekanisme untuk menjaga jangan sampai mengistimewakan para konglomerat tersebut gitu loh. Ya,
kalau dilihat dari aset, maka ini sangat besar. Pengaruhnya terhadap perekonomian sangat besar. Kekayaan yang mereka miliki yang tadi saya sampaikan di awal itu 1.300-an triliun. Dan itu adalah jumlah yang sangat-sangat besar, ya kan? Dengan 1.300 triliun itu kan berarti sepertiga lebih dari APBN Republik ini yang sekitar 3.500-an sampai 3.600 triliun. Nah, dengan aset yang sangat besar, dengan kekayaan yang sangat besar, maka apabila katakanlah misalnya dulu kan pernah ada pengusaha-pengusaha Indonesia menyimpan hartanya di luar negeri gitu. Nah, kalau mereka kemudian melarikan hasil usahanya itu ke luar negeri, bukan melarikan dalam pengertian konotasi yang negatif ya, menyimpanlah katakanlah, menyimpan kekayaan dan aset mereka di luar negeri, semuanya katakanlah begitu, maka ya akan terjadi guncangan juga terhadap perekonomian di Republik ini. Maka pertumbuhan yang diharapkan bisa mencapai tekadnya katanya mencapai 8%, ya itu akan sangat mustahil terjadi. Nah, karena itu kalau dilihat dari potensi ekonomi, ya sebetulnya mereka luar biasa potensial. Tetapi yang sangat disayangkan itu adalah kebijakan yang dijalankan oleh rezim demi rezim. Itu kalau saya melihat itu selalu gagal menciptakan sebuah sistem yang membuat semua warga negara itu harus tunduk dan takluk terhadap apa yang ada di negeri ini, aturan-aturan yang ada di negeri ini. Nah, kenapa? Ya selalu misalnya kayak gini, ketika ditapos itu kan ditawar. Pak Harto kan mintanya 2,5% sampai 5%. Awalnya 5% sebetulnya. 5% kepada UMKM. Tapi apa yang terjadi? Para konglomerat menolak. Angka itu dianggap terlalu besar. Lalu kemudian Pak Harto menurunkannya menjadi sekitar 2,5%. Ya, menolaknya tidak dengan langsung begitu, enggak. Tapi apa yang terjadi? Ya enggak jalan. Itu kan berarti sama dengan penolakan. Nah, maka ketika katakanlah sekarang ini para konglomerat ini kemudian dikumpulkan oleh Presiden Prabowo, dan setelah itu mereka diminta untuk berkontribusi, ya kita lihat beberapa saat yang akan datang, apakah terjadi atau tidak ini kontribusi ini. Maka ini yang akan membuktikan kepada publik, apakah mereka ini nanti akhirnya punya kontribusi, atau tidak, atau justru negara yang akhirnya harus takluk kepada para konglomerat ini. Jadi yang paling bagus itu sebetulnya negara menciptakan sistem. Negara menciptakan perangkat yang membuat semua orang, termasuk juga di dalamnya adalah konglomerat, itu harus tunduk dengan segala regulasi yang ada. Nah, selama negara itu lemah ketika berhadapan dengan mereka yang punya modal, mereka yang punya uang, ya selama itu juga agak sulit kita berbicara tentang apa itu keadilan, agak sulit kita akan berbicara tentang pemerataan, hasil-hasil pembangunan, agak sulit rasanya kita akan menyelesaikan persoalan PHK dengan yang di mana-mana. Karena ya komitmen yang ditagih itu bukan komitmen berdasarkan sistem, komitmen berdasarkan pribadi gitu loh. Kalau itu repot. Iya, jejak sejarah pertemuan Pak Harto pada masa Orde Baru dengan para konglomerat pada masa itu kan sebenarnya seharusnya menjadi pelajaran kan, ya kan, dan tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan gitu. Nah, yang dibaca publik dari pertemuan Pak Prabowo dengan 8 konglomerat di awal dan para konglomerat kemudian di hari berikutnya, ini kan seolah-olah mereka itu diistimewakan, gitu. Dan kalau kita lihat pada pertemuan pertama, itu posisi Pak Agwan itu paling dekat dengan posisi Pak Prabowo. Padahal, ya tadi kan sudah sama-sama kita bahas bahwa sampai sekarang belum tuntas persoalan pagar laut kan gitu. Nah, ya jangan salahkan publik. Kalau ya sebagian publik kalau mempersepsikan bahwa mereka diistimewakan kan gitu. Nah, akankah ini berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Kalau saya ada dua sisi, Mas, melihatnya. Jadi di satu sisi itu ada harapan, di sisi lain juga ada kekhawatiran. Tentu saja kita berharap Pak Prabowo itu dalam posisi yang betul-betul sebagai kepala negara, sebagai seorang presiden yang punya kuasa penuh untuk memastikan semua orang, apalagi para konglomerat, untuk betul-betul memberikan kontribusi yang besar kepada negara, untuk memastikan semua orang, termasuk para konglomerat, untuk tidak lagi macam-macam melanggar aturan, tidak lagi melanggar atau menindas orang-orang kecil, tidak lagi mengacak-acak lingkungan, tidak lagi menyuburkan pungutan liar atau gratifikasi atau korupsi. Itu yang saya harapkan, dan itu saya pikir harapan banyak orang ketika para konglomerat, betul Mas Kohar bilang, ketika konglomerat itu punya kekuatan ekonomi yang luar biasa, mereka harus dirangkul, tidak boleh dipinggirkan begitu saja. Tetapi tugas negara adalah juga memastikan mereka untuk tidak sembarangan, tidak semaunya, tidak suka-suka menjalankan bisnisnya. Ada pagar-pagar yang tidak boleh mereka terobos. Apa itu pagar-pagar? Pagar-pagar yang betul-betul harus dipatuhi dalam hal soal hukum, harus dipatuhi dalam hal soal memanusiakan manusia, terutama oleh rakyat-rakyat kecil. Tapi kalau kita lihat selama ini, para konglomerat itu kan tidak jarang melakukan usaha-usahanya dengan merampas hak orang lain. Dalam kasus pagar laut, dan diduga kan kali diuruk, terus belum ganti ruginya belum jelas, tiba-tiba diuruk juga. Itu kan fakta. Masalah soal nanti pembuktian di lapangan, di pengadilan itu adalah urusan belakangan. Apakah itu terbukti atau tidak, ya nanti kita tunggu pengadilan. Tetapi yang pasti bahwa negara itu tidak boleh kalah dengan siapapun, termasuk dari para konglomerat. Dan itulah kekhawatiran saya juga, jangan-jangan Pak Prabowo atau negara itu akhirnya ya menyerah juga nantinya para konglomerat. Jangan-jangan nanti negara juga membiarkan atau sengaja melupakan kasus-kasus yang sedang berjalan. Jangan-jangan nanti harapan publik agar kasus-kasus tertentu termasuk pagar laut itu bisa diungkap siapa dalangnya, siapa mastermind-nya, akhirnya sia-sia. Itu kekhawatiran publik, termasuk kekhawatiran saya, dan mudah-mudahan Pak Prabowo tidak lemah lah. Artinya dia betul-betul menunaikan janji. Kalau selama ini kan dia bilang kan tidak akan ada anak emas, anak tiri dalam berusaha, semuanya harus demi kepentingan rakyat. Ya mudah-mudahan itu ditegaskan oleh Pak Prabowo. Dan sekali lagi jangan hanya sekedar pernyataan saja, hanya sekedar omong-omong, tapi betul-betul dibuktikan di lapangan. Kalau kemudian nanti apa yang dilakukan oleh para konglomerat itu masih saja terulang, masih ada perampasan tanah rakyat, masih ada peminggiran warga miskin, ya sama saja dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya Pak Prabowo ya akan dikenal sebagai presiden ya kalah dengan konglomerat, kalah dengan oligarki, dan itu saya pikir harus diperhatikan betul oleh Pak Prabowo. Mas Kohar, mampu nggak Pak Prabowo ini kira-kira menegakkan aturan main, ya aturan hukum kepada siapapun, termasuk kepada para konglomerat itu? Ya mestinya mampu, harusnya. Kita kalau bicara seharusnya, karena perangkat aturannya kan sudah jelas. Tetapi ada baiknya kita ragu-ragu dulu lah, meragukan dulu. Kenapa? Karena praktik selama ini yang terjadi bahwa ketika pengusaha ini katakanlah karena mereka itu telanjur kaya, kalau bahasa sekarang itu telanjur kaya dan telanjur menjadi konglomerat dengan tingkat kekayaan yang luar biasa, maka agak susah memang mengendalikan mereka-mereka ini untuk 100% tunduk dan takluk terhadap segala peraturan yang ada. Nah, kenapa? Saya ambil contoh saja. Elon Musk itu kan di Amerika Serikat itu sekarang sedang bermesraan dengan Presiden Donald Trump, bahkan diberi kepercayaan lebih pada Donald Trump. Saya melihat bahwa pola-pola yang digunakan oleh Donald Trump
dengan menggandeng beberapa pengusaha super kaya di Amerika Serikat itu di copy paste atau diambil lah oleh Pak Prabowo sekarang. Dan itu dilakukan dengan memberikan kepercayaan penuh pada sejumlah pengusaha kakap gitu untuk berkontribusi terhadap program-program pemerintah untuk bahkan mungkin merancang, terlibat. Nah, saya menduga juga salah satu di antaranya dalam rangka untuk membiayai misalnya makan bergizi gratis itu. Pola-pola semacam ini kan sebetulnya bukan pola baru. Di Jakarta itu Ahok pernah melakukan juga. Ahok itu pernah mengumpulkan para pengusaha di Jakarta untuk memberikan kontribusi kepada publik Jakarta yang akhirnya hasilnya tahu nggak apa? Hasilnya itu adalah jembatan di atas jembatan Semanggi itu apa namanya? Iya. Ini jembatan layang. Jembatan layang di atas jembatan Semanggi itu. Yang kalau beberapa orang menyebut jembatan Ahok gitu. Karena itu yang menginisiasi Ahok, kemudian tanpa sepeser pun menggunakan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Artinya itu kontribusinya kan kemudian kelihatan. Meskipun sebagian orang mengatakan ini sama kayak memeras pengusaha, dalam tanda kutip, memeras pengusaha. Tetapi kan faktanya pengusaha-pengusaha tidak ada yang komplain dengan hal-hal seperti itu dan jadi. Jadi sepertinya pola-pola seperti ini yang akan dipakai juga untuk kontribusi daripada mereka ini sulit, katakanlah ini karena telanjur kaya tadi itu, daripada sulit diatur, ya maka udah kita minta saja kontribusinya. Apa yang nyata, apa yang jelas. Nah, sepertinya seperti yang mau dijalankan seperti itu. Meskipun saya pribadi tidak terlalu nyaman ya dengan situasi seperti itu. Itu kan masih menunjukkan bahwa negara itu belum sepenuhnya bisa mengatur seluruh warga negaranya. Artinya negara masih setengah takluk gitu. Meskipun ya negosiasi antara negara, antara pemerintah dan para konglomerat. Nah, sejauh mana negosiasi ini berhasil? Kalau negosiasinya berhasil, ya berarti negara berhasil. Tapi kalau negosiasinya ini kemudian majal, hasilnya majal seperti yang pernah terjadi ketika para konglomerat dikumpulkan di Tapos, ya itu artinya negara masih takluk sama pemilik modal, masih diatur-atur oleh pemilik modal, dan belum ada sistem yang berhasil memaksa mereka untuk ya berkontribusi secara besar lah terhadap Republik ini. Konglomerat kemarin yang diundang oleh Pak Prabowo, ya memang kekayaan yang mereka miliki memang kekayaan turunan sebenarnya sebagian besar. Karena begini, artinya dari awal, dari zaman Orde Baru mereka sudah mendapatkan keistimewaan kan gitu loh. Ya dari Lim Siu Leong ke Antoni Salim, dari Eka Cipta Wijaya ke Franky Wijaya, dari Mokhtar Riyadi ke James Riyadi, terus kemudian ada Tommy Winata, ada Dato Sri Tahir, Aguan. Hampir semua. Tapi yang paling kaya kan Prayogo Pangestu itu dari zaman Pak Harto sampai sekarang masih tetap bertahan gitu. Ini paling kaya. Ya gitu. Biasanya konglomerat kan begitu. Siapapun yang berkuasa ya pasti namanya pengusaha sih wajar-wajar saja. Artinya apa? Sulit buat kita untuk tidak berpikir bahwa mereka mendapatkan keistimewaan kan. Gitu loh. Harapannya, Mas Jaka? Iya, enggak, keistimewaan bagi seorang pengusaha menurut saya itu ya enggak apa-apa, asal tidak mengganggu keistimewaan orang lain. Betul. Dan menurut saya negara memang harus memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pengusaha, termasuk para konglomerat, karena mereka yang ikut memutar roda perekonomian kita. Kalau mereka tidak ada kan nanti juga tidak ada pekerjaan, rakyat tidak bisa makan. Tapi yang paling penting adalah keistimewaan itu tidak boleh kemudian mengabaikan aturan-aturan yang ada. Tidak boleh kemudian menghancurkan hak-hak orang lain, apalagi hak orang kecil, orang miskin. Dan itu yang selama ini terjadi di negara kita kan. Konglomerat begitu mendapat fasilitas kemudian yang luar biasa, kemudian dilakukan dengan
suka-suka mereka, dan akhirnya menjadi korban kan rakyat kecil juga. Tidak hanya di pesisir Tangerang, banyak sekali di daerah-daerah lain yang rakyat tergusur atas nama program pembangunan, termasuk yang dilakukan oleh swasta, termasuk dilakukan oleh konglomerat, termasuk yang di Rempang itu kan. Di Rempang itu sampai sekarang juga masih meninggalkan luka yang sangat dalam bagi rakyat kan. Dan itu yang menurut saya harus diubah oleh Pak Prabowo sesuai janjinya selama ini, sesuai orasinya yang selalu saja terus dilakukan, dan kita tunggu realisasinya. Tetapi apapun, menurut saya kok apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kali ini ada kesalahan, yaitu tadi karena dia mengundang konglomerat yang masih tersangkut dalam masalah yang sedang dalam penyelidikan atau penyidikan penegak hukum. Semestinya seorang kepala negara itu memberikan pesan, memberikan teladan bagaimana negara kita, semua orang itu patuh pada hukum. Tidak boleh main-main dengan hukum, apalagi dengan kasus-kasus korupsi. Kalau di Cina itu ada sebuah patung yang karena seorang pejabat yang karena dia korup, karena dia semena-mena, itu sudah ratusan tahun sengaja dibikin patung. Jadi rakyat itu kalau itu pukulin itu patung. Itu untuk menumbuhkan semangat bagi semua warga bangsa untuk betul-betul memusuhi korupsi, bukan malah memberikan contoh untuk mengkompromi lah, mengkompromi dengan kasus-kasus yang semestinya diselesaikan lebih dahulu. Jadi bagus dia mengumpulkan konglomerat untuk meyakinkan mereka, untuk memerintahkan mereka betul-betul memberikan kontribusi kepada negara, tetapi ya ada beberapa konglomerat yang semestinya jangan dulu dikasih karpet merah juga ke istana. Sepakat sih saya itu. Mas Kohar, ini kan Pak Prabowo sudah mengumpulkan para konglomerat kan. Akankah dilanjutkan dengan mengumpulkan pengusaha-pengusaha yang levelnya sedikit di bawah konglomerat? Itu satu. Terus kemudian sekaligus lah harapannya. Jadi yang pertama, kalau menjawab yang pertama tadi tentang apakah akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan para pengusaha pada level yang di bawahnya ya. Kan sudah itu, ketika besoknya itu ada perwakilan dari Kadin gitu kan. Yang diundang Anindya Bakri, kan Kadin dia. Iya, maksudnya setelah itu kan, setelah pertemuan dengan Ray Dalio itu kan. Ya bisa jadi. Bisa jadi akan dilakukan untuk bertemu dengan Kadin atau bertemu dengan HIPMI atau bertemu dengan asosiasi pengusaha yang levelnya itu lebih menengah begitu, Apindo gitu. Tetapi persoalannya bukan sekadar bertemu, dan sekaligus ini tentu ya harapan bahwa negara ini harus ditegakkan atas prinsip-prinsip yang fair, prinsip-prinsip yang adil, prinsip-prinsip yang menjunjung pemerataan ekonomi. Jadi sudah terlalu lama kesenjangan kita ini bukan dibiarkan, diksi yang lebih tepat. Terlalu lama kesenjangan ini berada dalam situasi yang senjang, yang tidak kunjung berhasil untuk diatasi secara memuaskan. Kesenjangan di negeri ini. Jadi yang paling dibutuhkan adalah bagaimana menumbuhkan kewirausahaan baru pada level yang lebih luas begitu loh. Kenapa? Karena kalau semakin banyak pengusaha, semakin banyak orang punya kesempatan berusaha di negeri ini, maka akan semakin banyak lapangan kerja terserap. Ketika semakin banyak lapangan kerja akan terserap, maka ya otomatis pengangguran berkurang, ekonomi bisa tumbuh, geliat ekonomi dirasakan lebih banyak lagi. Tetapi kalau hanya bergantung kepada segelintir orang, sekelompok orang, maka ini akan mengulang era ketika yang pernah saya bilang, ersat kapitalisme itu. Kapitalisme semu. Kapitalisme yang bukan murni berasal dari proses kompetisi awal atau berasal dari start yang sama. Kapitalisme yang menghasilkan para orang-orang kaya, tapi orang-orang kaya yang disusui oleh negara gitu. Ketika birokrasi dan
dan aturan itu kemudian lebih memihak kepada mereka. Bahkan aturan itu kemudian disumirkan, dibuat abu-abu, sehingga menguntungkan, di balik layar menguntungkan segelintir orang, maka yang terjadi kemudian, ya ini bukan kapitalisme yang sesungguhnya, ini kapitalisme semu, kapitalisme kroni, kapitalisme pengusaha-pengusaha yang menyusu, bukan pengusaha-pengusaha yang tough, yang mandiri gitu. Nah, ini yang saya sebetulnya agak ada skeptisisme ke situ, lebih khawatir ke situ, karena apa yang dilakukan selama prosesnya itu proses yang elitis, pokoknya segala sesuatu lah, kebijakan, kemudian negosiasi apapun yang hanya dilakukan di ruang-ruang yang sangat terbatas, terlalu elitis, apalagi di kebijakan menyangkut banyak orang, menyangkut publik, apabila dia dilakukan secara elitis, maka hasilnya akan buruk. Sebaik-baik sebuah kebijakan, itu adalah kebijakan yang mengikut sertakan banyak orang. Artinya publik. Publik berperan serta melalui berbagai macam mekanisme tentu saja. Termasuk di dalam bagaimana mengangkat kembali perekonomian kita. Kan akhir-akhir ini isu yang berkembang bahwa mulai muncul ketidakpercayaan di sejumlah tempat. Ada yang disebabkan oleh janji-janji yang ternyata berbeda. Ya seperti yang episode sebelumnya, misalnya ketika kasus Sritek kan sudah ada yang berjanji tuh, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang berjanji saya akan mengusahakan tidak ada yang dipecat gitu ketika istighosah ya. Tetapi mengatakan kalau sampai ada yang dipecat ya lebih baik saya meletakkan jabatan. Ya, ternyata kan sekarang ada di PHK semuanya. Di 10.500-an kan di PHK, meskipun ada yang kemudian ditarik kembali ya untuk menjaga aset ya. Itu ya hanya berapa ya. Tapi yang selebihnya kan mereka sekarang kan harus kehilangan pekerjaan lah. Kehilangan pekerjaan yang sudah bertahun-tahun mereka geluti. Nah, tapi faktanya kan sang sosok yang tokoh yang mengatakan rela kehilangan jabatan ini kan juga nggak rela. Ada juga yang dulu yang katanya mengaku sampai merinding karena dukungan dari karyawan 10.000 karyawan Sritek dalam Pilpres. Dulu kan merinding ya, nggak tahu sekarang merinding itu nggak tahu lah. Ya itu yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja itu. Nah itulah janji-janji seperti itu yang begitu mudah diucapkan, begitu mudah disampaikan kepada publik. Sekarang ditagih, dan ketika ditagih itu berkelit terus, maka ini yang menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan. Padahal kepercayaan atau trust itu adalah modal utama bagi sebuah pemerintahan dimanapun. Jangan sampai lah yang kemudian sendi-sendi kepercayaan ini ketika mulai goyah, ya ditambah lagi tadi dengan katakanlah pertemuan yang sifatnya mungkin elitis tanpa kemudian akhirnya nanti ke depan justru nggak ada dampak yang signifikan terhadap kehidupan rakyat. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya itu justru akan berdampak negatif. Tapi kita tunggulah. Sekarang kayaknya bandul kepercayaan itu mulai mengarah ke Jawa Barat, ke Gedung Sate. Mungkin bisa kita bahas berikutnya kan. Kang KDM kan. Itu nyata gitu apa yang dia lakukan. Sampai perusahaan UMD Pemprov yang dihancurkan kan, yang di puncak itu kan, yang bikin permainan kemarin banjir besar di Bekasi. Ya, nanti kita bandulnya mungkin lagi mengarah ke sana malah. Betul. Apa kita bahas ke depan soal itu? Tapi menarik. Menarik. Kalau perlu kita datangkan. Jadi sosok baru yang menjadi kayak semacam role model. Gitu. Oke lah, cukup ya, Mas Karno. Tapi tadi saya menangkap ada satu hal yang cukup menarik ya, bahwa janji-janji itu harus ditunaikan. Karena jika tidak ditunaikan, itu akan menggoyahkan kepercayaan. Ya, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, bukan omon-omon. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.